Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, di mata kuliah Inovasi Pendidikan, kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerjasama serta hasil diskusi kami mengenai inovasi bidang kurikulum pendidikan. Kelompok kami terdiri dari Alpina Siti Nur Sadiah dengan NPM 2050665, Gina Zakia Hoirunisa dengan NPM 2050666, Julia Aprianti dengan NPM 2050680, dan Elsa Triindah Pramesti dengan NPM 2050682. Poin pertama atau poin A yang akan dibahas yaitu inovasi kurikulum dan pembelajaran. Inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat diartikan sebagai ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Selama ini, kurikulum kita dianggap kurang menyentuh kebutuhan dan keasaan atau kondisi lingkungan siswa. Oleh karena itu, penerapan kurikulum muatan lokal merupakan suatu inovasi dalam bidang pendidikan untuk memecahkan masalah tersebut. Melalui kurikulum muatan lokal, materi yang diberikan di sekolah akan menjadi relevan dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan hidup siswa. Kurikulum harus mampu menjawab kebutuhan siswa pada masa yang akan datang. Pendidikan bukan hanya berfungsi untuk mengawetkan kebudayaan masa lalu, melainkan juga untuk mempersiapkan siswa agar kelak dapat hidup menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, sesuatu yang diberikan di sekolah harus teruji dan memiliki nilai guna untuk kehidupan siswa pada masa yang akan datang. Salah satu asas pengembangan kurikulum adalah asas sosiologis, yang mengandung makna bahwa kurikulum harus memerhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, termasuk tuntutan pada dunia kerja. Perbaikan kurikulum dilakukan bukan hanya untuk membuka kemungkinan penambahan isi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakat lokal, melainkan juga inovasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan memperkenalkan penggunaan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA, pendekatan keterampilan proses, contextual teaching and learning, dan sebagainya. Dalam konteks kurikulum dan pembelajaran, suatu program pembelajaran dikatakan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi jika program tersebut dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Misalnya, untuk mencapai tujuan tertentu, guru memprogramkan 3 bentuk kegiatan belajar mengajar. Jika setelah dilaksanakan program kegiatan belajar mengajar, tujuan pembelajaran telah dicapai oleh seluruh siswa, dapat dikatakan bahwa program itu memiliki efektivitas yang tinggi. Sebaliknya, apabila diketahui setelah pelaksanaan proses belajar mengajar, siswa belum mencapai tujuan yang diharapkan, dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak efektif. B. Prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Saat ini, ada kecenderungan guru mengemas pengalaman belajar dengan mengotak-ngotakkan secara tegas antara bidang studi satu dengan bidang studi lainnya. Padahal, kurikulum yang memisahkan penyajian mata pelajaran secara tegas hanya akan membuat kesulitan bagi siswa karena pemisahan seperti itu akan memberikan pengalaman belajar yang bersifat artifisial. Siswa pada jenjang sekolah dasar yang paling dominan menghayati pengalamannya, masih berpikir secara keseluruhan. Mereka masih sulit menghadapi pemilihan yang artifisial atau terpisah-pisah. Hal ini berarti siswa sekolah dasar melihat dirinya sebagai pusat lingkungan yang merupakan keseluruhan yang belum jelas unsur-unsurnya dengan pemaknaan secara holistik yang bertitik tolak dari yang bersifat konkret.
Melalui pemikiran tersebut, diperlukan kurikulum terpadu yang berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit atau unit teaching. Rencana umum yang dimaksudkan adalah organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang masalah, ide, dan tema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan pengajaran unit. Dengan perkataan lain, research unit adalah unit-unit yang telah siap dibuat dan disusun secara umum, lengkap dan luas serta merupakan reservoir bagi pengembangan pembelajaran unit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berbagai jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran. Dalam usaha mengefektifkan pencapaian tujuan pendidikan, pemerintah terus-menerus melakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan pendidikan dan kurikulum. Beberapa pembaharuan inovasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Sejak lama, bahkan sejak kemerdekaan Republik Indonesia ini, kurikulum di Indonesia disusun secara terpusat. Sekolah bahkan tidak diberi ruang yang cukup untuk mengembangkan kurikulum sendiri. Sekolah dan guru hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum yang seluruhnya diatur oleh pusat, yakni isi pelajaran, sistem penilaian, bahkan waktu pemberian materi pelajaran kepada siswa melalui bentuk kurikulum yang bersifat matriks. Sejak tahun 2006, terjadi perubahan kebijakan pemerintah mengenai kurikulum seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum tidak lagi sepenuhnya diatur oleh pusat, tetapi ditentukan oleh daerah masing-masing melalui kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh tiap-tiap satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memerhatikan dan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Dilihat dari adanya perubahan sistem manajemen kurikulum itulah, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan KTSP merupakan salah satu bentuk inovasi kurikulum yang ada di Indonesia. Jika kita analisis dari konsep tersebut, ada beberapa hal yang berhubungan dengan makna kurikulum operasional. Yang pertama, sebagai kurikulum sebagai operasional, dan dalam pengembangannya, KTSP tidak lepas dari ketetapan-ketetapan yang telah disusun pemerintah. Secara nasional, artinya, walaupun daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, kewenangan itu hanya sebatas pada pengembangan operasionalnya, sedangkan rujukan pengembangannya ditentukan oleh pemerintah. Misalnya jenis mata pelajaran beserta jumlah jam pelajarannya, isi setiap mata pelajaran serta jumlah jam pelajarannya, isi dari setiap mata pelajaran kompetensi yang harus dicapai oleh setiap mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan nasional. Lalu yang kedua, sebagai kurikulum operasional, para pengembang KTSP dituntut untuk memerhatikan ciri khas daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 2 yang menyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Persoalan ini penting untuk dipahami walaupun standar isi ditentukan oleh pemerintah. Tetapi dalam operasionalnya, pembelajarannya yang direncanakan dan dilakukan oleh guru serta pengembang kurikulum tidak terlepas dari keadaan dan juga kondisi daerah. Lalu yang ketiga yaitu sebagai kurikulum operasional, para pengembang kurikulum di daerah memiliki keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum menjadi unit-unit pelajaran. Misalnya dalam mengembangkan strategi dan metode pembelajaran, dalam menentukan media pembelajaran dan menentukan evaluasi yang dilakukan, termasuk dalam menentukan beberapa kali pertemuan serta suatu topik materi harus dipelajari siswa agar kompetensi dasar yang telah ditentukan dapat tercapai. Sebagai kurikulum operasional, KTSP memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, KTSP adalah kurikulum sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat dari struktur kurikulum KTSP yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Setiap mata pelajarannya harus dipelajari sesuai dengan nama-nama disiplin itu. Juga ditentukan jumlah jam pelajaran secara ketat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa KTSP merupakan kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu.
Lalu yang kedua adalah KTSP, kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip pembelajaran dalam KTSP yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menentukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendekatan. Strategi pembelajaran yang disarankan misalnya melalui CTL, inquiry, pembelajaran portofolio, dan sebagainya. Juga secara tegas dalam struktur kurikulum terdapat komponen pengembangan diri. Lalu yang ketiga yaitu KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Hal ini tampak pada salah satu prinsip KTSP yaitu berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan juga kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Dengan demikian, KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan oleh daerah. Bahkan dengan program muatan lokalnya, KTSP didasarkan pada keberagaman kondisi sosial, budaya yang berbeda masing-masing daerahnya. Lalu yang keempat yaitu KTSP merupakan kurikulum teknologis. Hal ini dapat dilihat dari adanya standar kompetensi dasar yang kemudian dijabarkan pada indikator hasil pembelajaran, yaitu sejumlah perilaku yang terstruktur sebagian bahan penilaian. Yang kedua, penyelenggaraan sekolah lanjutan pertama terbuka atau SLTPT. SLTPT merupakan sekolah menengah umum tingkat pertama yang kegiatan belajarnya dilaksanakan sebagian besar di luar gedung sekolah. Penyampaian pelajarannya dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media sebagai pengganti guru, misalnya paket belajar berupa modul dan pemanfaatan media elektronik seperti radio. SLTPT diselenggarakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, khususnya bagi lulusan SD yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi tidak dapat melaksanakannya disebabkan oleh faktor geografi, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri SLTPT, yaitu yang pertama, terbuka bagi peserta didik tanpa batasan umur dan syarat-syarat akademis. Yang kedua, terbuka dalam memilih program belajar untuk mencapai ijazah formal serta memenuhi kebutuhan jangka pendek yang bersifat praktis, insidental, dan individual. Yang ketiga, tidak selalu diselenggarakan di dalam kelas melalui tatap muka dengan guru, tetapi dapat dilakukan di luar kelas dengan belajar melalui berbagai media, seperti radio, media cetak, film, foto, dan sebagainya. Yang keempat, peserta didik dapat secara bebas mengikuti program belajar sesuai dengan kesempatan yang tersedia. Dan yang terakhir, dikelola secara terbuka dengan melibatkan pegawai negeri, tokoh masyarakat, orang tua peserta didik, dan pamong pemerintah setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh SLTPT adalah mencetak lulusan sebagai berikut. Yang pertama, menjadi warga negara yang baik sebagai manusia, yang sehat dan kuat lahir dan batin. Yang kedua, menguasai hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan di sekolah dasar. Yang ketiga, memiliki bekal untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah lanjutan atas dan untuk tujuan ke masyarakat. Yang keempat, meningkatkan disiplin siswa. Dan yang kelima, menilai kemajuan siswa dan memantapkan hasil pelajaran dengan media. Yang ketiga, pengajaran melalui modul. Pengajaran melalui modul merupakan salah satu bentuk inovasi pendidikan yang pernah ada di Indonesia, yang digunakan dalam berbagai penyelenggaraan pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dalam konteks pembelajaran, modul dapat diartikan sebagai suatu unit lengkap yang berdiri sendiri, terdiri atas rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu peserta didik mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Dalam sebuah modul, dirumuskan suatu unit pengajaran secara jelas mulai dari jurusan yang harus dicapai, petunjuk pembelajaran atau rangkaian kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa, materi pembelajaran, sampai pada evaluasi beserta pedoman untuk menentukan keberhasilannya. Dengan demikian, melalui modul, siswa dapat belajar mandiri tanpa bantuan guru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya langsung via Zoom atau di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.